Kak, mulai Bu, bisa? Bisa. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, sama baik juga. Eh, Baik Bu, sebelum Ibu melakukan coaching dengan Ibu Ria ya, saya Iya. terlebih dahulu ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan mendiskusikan rubrik penilaian coaching kita pada hari ini. Eh, Baik Bu, pada pertemuan kita, saya akan mengamati Ibu sebagai coach dan coachee dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari coachnya yang disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu kehadiran penuh ya atau preskor yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya, baik. Terus pertanyaan yang kedua, yaitu kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yang ingin Ibu observasi ya. Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu bagaimana saya mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya begitu. Iya, baik Bu. Kemudian yang terakhir, itu apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama sebentar? Harapan saya di sini saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi ya dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahannya. Oke, Bu. Nah, demikianlah pra observasi kita hari ini. Selanjutnya saya akan mengamati percakapan antara Ibu sebagai coach dan coachingnya. Silakan, Bu. Ya, ya Pak, kasih. Ya, lanjut Ibu Ria. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam. Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, Bu. Jika Ibu tidak sibuk, ada yang ingin saya ceritakan, Bu. Kebetulan saya tidak sibuk ini hari. Apa yang Ibu ingin ceritakan? Baik, Bu. Begini saya ingin menceritakan, ada peserta didik saya yang kebetulan kembar ya di kelas saya. Dan peserta didik saya itu keduanya jarang datang ke sekolah. Dalam seminggu itu biasanya mereka datang itu hanya 2 sampai 3 hari saja. Kemudian setelah saya bertanya dan mengecek langsung dengan bertanya ke orang tuanya, ternyata kedua anak ini jarang ke sekolah karena kedua orang tuanya sakit stroke dan mereka tinggal berempat saja di rumah. Sehingga hanya mereka berdua yang saya bingung, Bu, bagaimana saya menyikapi kedua peserta didik saya ini. Oh, begitu ya Bu. Apa yang menjadi harapan Ibu dari obrolan kita ini? Baik, Bu, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya ini tentang bagaimana saya menyikapi kedua peserta didik saya ini. Apakah saya memberikan toleransi atau saya menyikapinya sesuai dengan tata tertib sekolah, Bu? Menurut Ibu, Ibu Ria kira-kira hal apa saja yang membuat murid Ibu itu jarang ke sekolah? Baik, Bu, setelah saya melakukan restitusi dan menanyakan hal-hal yang membuat murid saya jarang ke sekolah itu, ternyata mereka mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Eh,
seperti memasak, mencuci, dan merawat orang tuanya ketika sakitnya kambuh, Bu. Oh, kalau begitu Bu, berarti mereka jarang ke sekolah ya, karena mereka membantu orang tuanya ya. Kira-kira menurut Ibu bagaimana tindakan yang Ibu berikan kepada kedua anak tersebut? Eh, Tindakan yang akan saya lakukan adalah mungkin saya akan menanyakan hal tersebut kepada kepala sekolah, kemudian mendiskusikan kira-kira bagaimana saya akan menyikapi kedua anak tersebut. Wah, saya sependapat ya dengan Ibu Ria. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja ya langkah-langkah yang Ibu ambil untuk mengatasi permasalahan itu? Baik Bu, langkah-langkah yang ingin saya lakukan, yang pertama saya akan meminta kedua peserta didik tersebut bergantian datang ke sekolah jika ibunya sakit, kemudian agar peserta didik tersebut bisa menyampaikan kepada saudaranya tentang pembelajarannya di sekolah. Kemudian saya juga menyampaikan apabila mereka memiliki waktu yang luang bisa datang ke rumah saya di sore hari untuk meminta pelajaran tambahan, Bu. Ya, bagus sekali ya rencana Ibu dengan memberikan pembelajaran tambahan. Mudah-mudahan Ibu berhasil yang mewujudkannya. Apa komitmen Ibu Insya terhadap Allah. rencana hari ini? Apa komitmennya? Baik, Bu. Baik, Bu. Saya berkomitmen untuk selalu memberikan hal-hal yang terbaik kepada peserta didik saya. Sebisa mungkin dengan saya menempatkan diri saya memiliki posisi kontrol sebagai manajer dan melakukan restitusi agar peserta didik saya dapat mempertanggungjawabkan segala perilakunya dan mendukung peserta didik saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, Bu. Wah, bagus sekali ya, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Baik, Bu. Amin. Terima kasih, Bu, atas waktunya untuk sharing-sharing. Mudah-mudahan semua bisa menjadi guru yang selalu berpihak kepada peserta didik kita ya, Bu. Amin ya, Bu. Amin. Nah, Ya, baik Bu, demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini. Eh, Insya Allah solusi yang kita dapatkan hari ini bisa segera saya laksanakan, Bu. Demikian, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pasca. Saya Tunggu, saya cari dulu. Aku lupa ingat. Ya, gimana? Ya. oke. Jadi ini ceritanya pasca observasi ya. Iya. Oh, iya, oke kalau begitu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nah, Agung. baik Bu, tadi saya lihat Ibu sudah melakukan coaching dengan Bu Ria. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, baik Pak. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta yang menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali kosi untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke ya Bu, menurut saya sebagai observer, saya melihat dalam proses coaching tadi antara Ibu Fauzia dan Ibu Ria sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan saya melihat bahwa Ibu sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Ria ya, Ibu Fauzia ya, Ya, sehingga Ibu Ria. sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan saya melihat juga tadi sudah sesuai dengan permasalahan dan juga coaching tadi,
sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhirnya sebelum kita tutup ya, itu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Ya baik Pak, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Pak. Oh iya Bu, itu begitu ya. Iya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik ya. Saya Ya. kira eh, saya kira demikian proses observasi ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kalau begitu, saya tutup kegiatan kita dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Kita ya, bagaimana kabar Bu? Nah, Alhamdulillah baik juga, Pak. Ya, baik, Pak. Sebelum Bapak melakukan coaching dengan Ibu Fosia, saya akan terlebih dahulu ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan kita laksanakan pada hari ini. Eh, Baik, Pak, pada pertemuan kita hari ini, coach dan coachi akan saya amati dan nilai sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coachi dan juga bagaimana coachi tersebut merespon pertanyaan dari coachnya yang disesuaikan dengan prinsip coaching tentunya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan pertama yang saya ingin ajukan pada Bapak adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini, Pak? Baik, Bu. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu, Bu. Eh, Baik, Pak. Pertanyaan saya yang kedua yaitu kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik, Pak, atau yang ingin Bapak observasi pada coaching kali ini? Baik Bu, kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Oh iya, Pak. Dan selanjutnya pertanyaan saya yang terakhir yaitu apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Iya, kalau saya ingin coach saya ini Bu bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, Pak. Ya, demikianlah observasi kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, saya akan mengamati percakapan Bapak dengan Ibu Fausia, Bapak sebagai coach dan Ibu Fausia sebagai coach tentunya, Pak. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Oke, lanjut Bu Fausia. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agung. Alhamdulillah. Bapak bagaimana kabarnya sekarang hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat juga, meskipun sedikit mengantuk ini. Saya dengar ada Karena yang mau disampaikan atau diceritakan Bu. Kalau Iya apa Pak, itu? betul. Iya Pak, begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ya, saya perhatikan dari tahun ke tahun itu
tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih ceramah, metode ceramah ya, ceramah dan ceramah lagi, dia masih konvensional. Padahal kita kan ketahui bersama perkembangan zaman semakin canggih, teknologi juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya mengenalkan metode konvensional saja. Ya, sehingga pembelajaran jadi kurang kurang bervariatif seperti itu, Pak. Oh, iya begitu deh. Kalau saya Iya. garis bawahi ini berarti masalahnya dari bau usia ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif begitu ya Bu. Terus Iya, dari begitu. percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan kira-kira? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran teman-teman saya begitu, Pak. Oke Bu, jadi yang Ibu harapkan adalah perubahan ya. Kira-kira perubahan seperti apa yang ingin Ibu lihat atau ingin Ibu dapatkan? Di sini saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif, misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi ya pembelajaran seperti Quizzes yang sekarang sedang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga. Nah, itu lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja, atau adanya media apapun, jadi supaya lebih bervariatif saja seperti itu, Pak. Ya, boleh. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi atau model dan media bisa dikatakan adalah kondisi yang Ibu inginkan ya. Terus di sekolah Ibu kira-kira sekarang berada di level berapa dari 1 sampai 10 poinnya kira-kira? Sekarang sekolah Ibu berada di level berapa? Oh, sepertinya masih ada di level 6, Pak, karena di sekolah itu kan sebagian guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi kayaknya agak sulit, jadi mungkin saya masih level 6. Oke, Budi. Berarti di level 6 ya kondisinya sekarang. Eh, Kalau kita tingkatkan kira-kira pembelajarannya maunya sampai di level berapa eh, agar terlihat perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah, Bu ya? Ya, mungkin bisa sampai ke level 8 ya, karena untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit, mengingat guru-guru ada sebagian yang senior, jadi mungkin dari level 6 ke level 8 masih bisa dilakukan perubahan. Oke, Bu. Dari level 6 ke level 8 ya. Kira-kira usaha yang apa nih yang bisa dilakukan untuk menciptakan perubahan tersebut itu? Ya, sebenarnya saya juga masih memikirkannya ya Pak, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan ya. Kira-kira selain itu ada juga strategi ya, yang bisa membuat teman-teman nyaman. Hmm, begitu, Bu ya. Berarti ini Ibu merencanakan mentoring atau pendampingan ya, atau pelatihan. Dari kegiatan ini kira-kira Ibu saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat selesaikan yang mana, Bu? Oh ya, mentoring ya kayaknya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu yang tidak sebentar. Kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber yang kompeten. Uh, jadi untuk saya ini mungkin saya minta bantuan teman-teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran-pembelajarannya itu. Ada ide dan juga nanti saya minta bantuan gitu dengan teman begitu, Pak. Oh, bagus sekali tuh, Bu. Terus kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu inginkan? Ya, dari percakapan kita hari ini saya dapatkan
gambaran ya bagaimana caranya untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan temannya berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang memang ahli dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Begitu, Pak. Oke, alhamdulillah kalau begitu, Bu. Berarti sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan perubahan yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu kabarnya nanti, Bu, setelah melakukan mentoring. Saya mau dengar ceritanya lagi dari peningkatannya kira-kira sampai di mana. Semoga rencananya mentoring dan berkolaborasi dengan rekannya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Nah, iya Pak, terima kasih banyak Pak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat ya dan bisa terjadi perubahan di sekolah. Oke, ya sama-sama, Bu. Mungkin kalau ada waktu yang ada yang mau diceritakan lagi, langsung ke hubungi saja saya. Semoga kita bisa mengobrol lagi sambil ya ngopi-ngopi lah. Oke, Ya saya Pak, kira begitu makasih ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bu Ria. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ria. Tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Ibu Fosia. Sebelum mengakhiri, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi yang Bapak lakukan tadi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan, Pak? Iya, Bu. Di coaching tadi saya sudah berusaha melakukan coaching dengan alur Tirta yang menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, Pak. Menurut saya, sebagai observer yang lebih tadi dari proses coaching adalah coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga prosesnya sesuai dengan alur Tirta. Dan Bapak juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan daripada si coaching. Eh, jadi yang Bapak lakukan itu sudah eh, dilakukan dengan melaksanakan prinsip coaching, Pak. Jadi pertanyaan saya yang terakhir sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil yang didapatkan setelah melakukan coaching tadi, Pak. Baik, Bu. Kalau kompetensi yang ingin saya lakukan itu saya ingin lebih memahami lagi prosesnya sehingga saya nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik. Ya, semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, Pak. Eh, Iya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.